Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah sembuhkan. Amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan jadi nggak terasa ya teman-teman, waktu itu cepat sekali berlalu. Nah, kemarin baru tahun 2024, sekarang sudah tahun 2025. Nah, jadi pencapaian apa aja nih yang teman-teman udah capai di tahun 2024 kemarin? Nah, kalau aku jujur ya teman-teman, kalau aku kemarin itu kan banyak yang aku list tuh kan. Nah, ada beberapa yang tercapai, ada juga beberapa yang belum tercapai. Nah, kayak misal yang di upgrade diri itu belum tercapai ya teman-teman, karena aku tuh kurang konsisten. Terus namanya manusia ya, pasti imannya itu naik turun. Nah, di situ itu aku kayak gimana ya, menyesalinya baru sekarang kok, udah setahun berlalu tapi nggak ada perubahan sama sekali. Nah, nanti insya Allah bakal aku upgrade lagi ya diri aku supaya menjadi lebih baik lagi, supaya bisa dekat lagi sama Allah kayak gitu ya teman-teman. Jujur ya teman-teman, untuk baru-baru waktu aku semangat untuk mengupgrade diri, itu perasaan aku itu kayak tenang banget, bisa merasa dekat sama Allah kayak gitu ya. Terus zikir aku targetnya tercapai kayak gitu ya. Terus untuk tilawah aku usahakan kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu kayak imannya itu lagi turun ya teman-teman, tapi aku lagi berusaha untuk tertatih-tatih untuk bangkit lagi. Nah, jadi di video aku kali ini aku lagi membahas tentang budgeting untuk 2025. Nah, kayaknya nih untuk budgetingnya itu nggak ada perubahan ya teman-teman. Nah, aku mau lihat dulu untuk harga-harga apakah ada kenaikan atau sama saja. Nah, kalau misal ada kenaikan berarti income-nya itu harus ditambah kayak gitu ya. Berarti harus ada penambahan income ya teman-teman. Kalau misal seandainya budgeting yang udah aku rencanakan ini, yang udah aku tulis ini gak sesuai dengan realitanya, atau banyak harga-harga itu pada naik, berarti income-nya harus ditambah ya teman-teman. Nah, kalau misal sama saja masih bisa kehandle dengan uang sebesar 2.500.000 ini untuk 1 bulan untuk rumah tangga aku, nah berarti income-nya itu nggak harus ditambah. Kalaupun ada penambahan penambahan pendapatan, itu masukkan ke tabungan ya teman-teman. Tapi jujur li, sampai saat ini itu tabungan KB itu nggak ada ya teman-teman. Yang uang dingin lah ibaratnya, uang dingin kayak gitu nggak ada ya teman-teman. Karena kalau untuk tabungan itu paling aku tuh ngarahinnya ke tabungan sekolah anak kayak gitu ya. Karena kan L ini kan udah 3 tahun ya sekarang ya. Nah, nanti kalau tahun ini bulan Oktober nanti tuh dia 4 tahun kayak gitu, berarti masih beberapa tahun lagi untuk dia masuk TK-nya. Nah, rencananya itu aku masukin TKL itu di usia 6 tahun. Di SD-nya nanti usia 7 tahun. Nah, untuk masukin L ke dalam sekolah usia 6
7 tahun itu perlu persiapan ya teman-teman. Nah jadi sebelumnya itu udah aku anggarkan nih, untuk sekolahnya ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nah ini aku bikin catatan dulu ya. Semoga tahun baru 2025 semoga lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Allah berikan rezeki yang banyak dan berkah ya teman-teman, karena kolomnya gak muat, jadi aku bikin yang banyak aja. Amin amin ya robbal alamin. Nah semoga di tahun ini aku bisa kembaliin uang L yang kepake kemarin, karena kan tabungan L itu ada lah ya untuk masuk TK-nya. Terus karena kami lagi merintis usaha, nah jadi emas L ini kan aku nabungnya itu dalam bentuk emas antam ya. Jadi emasnya itu aku jual, terus aku masukin ke dalam modal lagi untuk usaha kami ya teman. Nah kalau sekarang itu aku lagi ngusahain banget untuk kembaliin tabungan L kayak gitu ya, karena kan itu kan tabungan dia, sedangkan sekarang dia sudah 3 tahun, untuk tabungan TK-nya pun belum kayak gitu ya. Jadi kayak gimana ya, aku lagi ngejar kayak gitu ya, ngejar untuk tabungannya. Nah sama ya teman-teman, untuk yang kolom yang pertama itu ada konsumsi beras sama kayak kemarin 250.000, terus untuk lauk 900.000, bulanan 650.000, gas 100.000. Nah ini kalau misalnya nggak ada kenaikan harga ya teman-teman. Nah ini kan udah tahun 2025 nih, kita nggak tahu kan harga-harga, apalagi sekarang udah mau Ramadan, udah mau Lebaran kayak gitu ya. Biasanya harga-harga itu naik ya teman-teman. Kayak harga cabai aja udah mulai naik nih sekarang, gak kayak kemarin. Nah selanjutnya ada kebutuhan rutin, yaitu popok sebanyak 150.000. Kemudian ada iuran sampah sebanyak 50.000. Untuk tahsin atau kelas mengaji ya teman-teman, yaitu 100.000, dan hiburan sebanyak 100.000. Nah hiburan 100.000 ini udah termasuk minim banget ya teman-teman. Untuk 1 bulan 100.000 itu minim banget. Itu untuk jajan aku sama jajan L kayak gitu ya. Nah selanjutnya untuk kolom yang lainnya itu ada dana darurat sebanyak 100.000 dan juga sosial sebanyak 100.000. Nah kalau misal di dalam bulan ini ada kondangan, tapi udah banyak tuh yang ngantri kondangan, entah cukup atau enggak ya untuk dana sosial ini. Tapi kalau misal enggak cukup, paling suami yang bantu kayak gitu ya. Karena kan kebetulan suami juga sekarang udah kerja lagi, nggak ngendal toko lagi ya teman-teman, dia udah kerja. Jadi yang ngendal toko itu aku ya teman-teman, karena kan yang mau dibayar itu banyak ya. Jadi alhamdulillah suami juga bekerja ya gitu. Nah yang untuk tabungan anak ya teman-teman usahain kalau bisa dari anak itu usia bayi, kalau bisa ya teman-teman, bayi balita kayak gitu ya, harus diusahain. Nah ini udah jadi ya, temanya kayak gini aja lah, nggak tau lah temanya apa nih, pokoknya yang penting ada warna-warnanya lah, nggak bosan ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau masukin uangnya ke dalam dompet pintar sesuai dengan posnya masing-masing. Nah jadi balik lagi ya teman-teman, aku jelasin uangnya ini hasil dari aku ngumpulin harian ya teman-teman, karena kan usaha itu kan dapat pendapatannya itu kan harian, jadi aku kumpulin hariannya. Jadi misal sebulan itu 2.500.000 nih, sebenarnya aku ngumpulin itu seharinya itu 100.000 ya teman-teman. Nah yang 500-nya itu kan seharusnya 3 juta tuh kan. Nah yang 500-nya itu aku ikut arisan untuk balikin emasnya L. Jadi
selama 10 bulan ya teman-teman. Ini udah berjalan 5 bulan, berarti 5 bulan lagi sampai bulan Juni. Nanti kalau udah berhenti berarti uangnya itu langsung aja aku kelola lagi untuk tabungan sekolah L, karena aku mau mempersiapkan yang terbaik untuk sekolahnya L ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau samaan atau mungkin ada saran, boleh komen di bawah ya. Makasih banyak ya teman-teman udah setia sama aku. Semoga apa yang aku share ada yang teman-teman ambil manfaatnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.